Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi dengan video pembelajaran tentang memeriksa blok silinder dan kelengkapannya, di mana blok silinder ini sangat penting karena blok silinder juga salah satu yang menentukan tenaga mesin atau performa mesin. Jika blok silinder ini rusak, maka kompresi mesin juga akan bocor, tenaga mesin kurang, bahan bakarnya menjadi boros. Oke, kita mulai dari memeriksa blok silinder dan kelengkapannya. Oke, sebelum kita mulai, salam sejahtera semuanya untuk kalian semua. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh kita mulai memeriksa blok silinder. Disusun oleh daerah Siman Sion, SMK Negeri 1 Wanarja. Yang pertama, memeriksa kerataan blok silinder. Siapkan mistar baja dan filler gauge. Letakkan mistar baja pada permukaan blok silinder dan sisipkan bilah filler gauge di antara mistar baja dan permukaan kepala silinder. Jika ada bilah filler gauge yang dapat masuk, misalkan 0,05 bisa masuk ke sini di antara mistar baja dengan blok silinder, berarti kerataannya adalah 0,05 mili. Lakukan langkah tersebut pada 7 posisi. Jadi pada posisi A, posisi B, posisi C, posisi D, posisi E, posisi F, posisi G. Jadi lakukan langkah tersebut pada 7 posisi dan cari celah yang paling besar. Jika celah yang paling besar misalkan di posisi C didapat 0,1 mili, berarti kerataan kepala silindernya atau kebengkokan kepala silindernya itu dianggap 0,1 mili. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Kalau yang bagus gimana? Yang bagus ya 0. Jadi kerataannya adalah 0 mm. Itu standarnya. Kita teruskan. Memeriksa keovalan blok silinder. Siapkan blok silinder, jangka sorong dan silinder boring gauge. Ukur diameter lubang silinder pada posisi X1 dan Y1 dan catat hasilnya. Jika hasilnya ada selisihnya, berarti lubang silinder sudah oval. Dan jika hasilnya sama, berarti lubang silinder masih baik. Lakukan pengukuran seperti tersebut di atas pada posisi X2 dan Y2 dan catat hasilnya. Dan tentukan kerusakannya oval atau tidak. Kemudian lakukan pengukuran seperti tersebut di atas pada posisi X3 dan Y3 dan catat hasilnya dan tentukan kerusakannya oval atau tidak. Perhatikan gambar. Nah, seperti ini. Kita menggunakan silinder boring gauge seperti ini. Silinder boring dimasukkan ke dalam lubang silinder. Untuk memeriksa keovalan itu pada posisi X dan posisi Y. Misalnya ini X1, Y1, ini posisinya X1 ya, X2, X3. Ini misalkan posisi X1. Ini posisi Y1. Ukur diameter X1 berapa, Y1-nya berapa. Kalau hasilnya sama, berarti silinder ini masih baik atau tidak oval. Akan tetapi kalau ada selisihnya, berarti lubang silinder ini sudah oval. Lakukan pengukuran seperti ini
ya, seperti yang tadi Pak Iman terangkan itu pada posisi 2 dan posisi 3. Jelas ya? Yang bagus gimana? Ya semua posisi ini hasilnya adalah sama. Jadi tidak ada selisihnya. X1 dan Y1, kemudian X2 Y2, kemudian X3 Y3, ini nggak ada selisihnya. Ini artinya lubang silinder itu pada kondisi yang masih baik. Kita teruskan. Memeriksa ketirusan blok silinder. Siapkan blok silinder, jangka sorong, dan silinder boring gig. Ukur diameter lubang silinder pada posisi X1, X2, dan X3. Dan catat hasilnya. Jika hasilnya ada selisihnya, berarti lubang silinder sudah tirus. Dan jika hasilnya sama, berarti lubang silinder masih baik. Lakukan pengukuran seperti tersebut di atas pada posisi Y1, Y2, dan Y3. Dan catat hasilnya. Dan tentukan kerusakannya, tirus atau tidak. Perhatikan ya, gambar kerjanya. Nah, seperti ini. Kita mau mengukur ketirusan posisi X. Ini X1, X2, X3. Ukur diameternya semuanya. Kalau ternyata tidak ada selisihnya, berarti lubang silinder ini masih bagus. Kalau ada selisihnya, berarti sudah ada ketirusan. Kalau misalkan ya, hasil yang X2-nya lebih besar dibandingkan X1 dan X3, ini berarti lubang silinder ini sudah cembung. Itu juga sudah jelek atau sudah rusak. Kemudian periksa lagi pada posisi Y. Posisi Y1, Y2, Y3. Ya, silakan dilihat diameternya hasilnya. Kalau hasilnya ternyata semuanya diameternya sama, berarti lubang silinder ini masih pada kondisi yang bagus. Kemudian kalau ada selisihnya, berarti lubang silinder ini sudah tirus. Nah, seperti ini sudah tirus. Ya. Ini kalau diekstrimkan seperti ini, jadi lubang silindernya sudah tirus. Oke, paham? Kita lanjutkan. Memeriksa badan piston. Siapkan piston, mikrometer, dan jangka sorong. Ukur diameter badan piston dengan mikrometer. Catat hasilnya dan bandingkan dengan standarnya di buku manual. Nah, silakan perhatikan gambar pengukurannya. Ini cara mengukurnya di sini ya, bisa menggunakan mikrometer atau jangka sorong. Jangan di tengah, jangan di bawah ini atau di kepala pistonnya, salah. Yang betul di sini. Jadi yang diukur adalah badan pistonnya. Setelah itu tinggal membaca hasilnya berapa. Kemudian bandingkan dengan standarnya. Sudah rusak atau masih baik. Oke, kita lanjutkan. Memeriksa ring piston. Siapkan ring piston dan filler gauge. Memeriksa celah ring piston. Lepas ring piston dari piston tentunya, dan masukkan ke dalam silinder. Silinder apa? Silinder boring ya, atau ke lubang silinder, dan ukur celahnya dengan filler gauge. Ini celah standarnya antara 0,3 sampai 0,4 mili. Kemudian memeriksa celah ring piston dengan dudukannya. Lepas ring piston dan letakkan pada dudukannya. Kemudian ukur celahnya dengan filler gauge. Kemudian lihat hasilnya, perbandingkan dengan standar di buku manual. Perhatikan gambar kerjanya atau gambar pengukurannya. Nah, ini seperti ini. Ini ring piston
Setelah dilepas, masukkan ke dalam silinder, kemudian diukur celahnya dengan menggunakan filler gauge. Nah, ini standarnya sekitar 0,3 sampai 0,4 mili. Kalau hasilnya lebih dari itu berarti sudah rusak, tinggal diganti. Kemudian selanjutnya mengukur celah samping ring oli atau ring piston, sama aja ya. Ring pistonnya diambil, kemudian pepetkan atau masukkan ke dalam dudukannya, kemudian di antara celahnya itu sisipkan filler gauge. Berapa celah yang terukur? Ya, ini biasanya standarnya antara 0,05 sampai 0,1 mili. Nah, nanti silakan bisa dilihat di dalam buku manual standarnya berapa ini, ya. Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Memeriksa jurnal poros engkol. Siapkan poros engkol, jangka sorong, dan mikrometer. Periksa keovalan jurnal. Ukur diameter jurnal pada posisi X dan posisi Y. Jika hasilnya sama berarti tidak oval. Dan jika ada selisihnya berarti jurnal sudah oval. Dan catat hasilnya. Ini hampir sama dengan mengukur keovalan pada jurnal poros NOK. Kemudian periksa ketirusan jurnal. Ya. Jurnal siapa? Jurnal poros engkol, ya. Ukur diameter jurnal pada posisi A dan posisi B. Jika hasilnya sama berarti jurnal tidak tirus. Dan jika ada selisihnya berarti jurnal sudah tirus. Dan catat hasilnya. Periksa semua jurnal dari keovalan dan ketirusan. Jadi kalau dalam poros engkol ada 5 jurnal, ya semuanya diperiksa, diukur semuanya. Silakan nih diperhatikan gambarnya. Ini andaikan ini sebuah jurnal poros engkol, ya, kita ukur diameternya pada posisi X berapa hasilnya, kemudian diukur lagi diameternya pada posisi Y, hasilnya berapa. Kalau ini hasilnya sama berarti tidak oval. Kalau hasilnya ada selisihnya berarti sudah oval. Ya, lakukan pada semua jurnal, diperiksa keovalannya. Kemudian memeriksa ketirusan. Ya, ini memeriksa ketirusan. Ukur diameter jurnal pada posisi A dan diameter jurnal pada posisi B. Jadi ini melihatnya dari samping, ya, atau mengukurnya dari samping. Kalau ini dari depan, kalau keovalan dari depan, kalau ketirusan dari samping. Kalau diameter A itu dan diameter B ada selisihnya hasilnya, ini berarti ada ketirusan di dalam jurnal poros engkol. Kalau tidak ada berarti jurnal poros engkol pada kondisi yang baik atau tidak tirus. Oke, kita lanjutkan. Memeriksa crankpin dan poros engkol. Memeriksa crankpin poros engkol hampir sama dengan memeriksa jurnal poros engkol. Siapkan poros engkol, jangka sorong, dan mikrometer, atau bisa menggunakan jangka sorong, ya. Periksa keovalan crankpin, ukur diameter crankpin pada posisi X dan posisi Y. Jika hasilnya sama berarti tidak oval, dan jika ada selisihnya berarti crankpin sudah oval, dan catat hasilnya. Ini sama dengan mengukur keovalan pada jurnal. Kemudian memeriksa ketirusan crankpin. Ukur diameter crankpin pada posisi A dan pada posisi B. Jika hasilnya sama berarti crankpin tidak tirus. Ya, bukan jurnal, crankpinnya tidak tirus. Dan jika ada selisihnya berarti crankpin sudah tirus, dan catat hasilnya.
Periksa semua crankpin dari keovalan dan ketirusan. Jadi kalau mesinnya ada 4 silinder, berarti crankpinnya ada 4. Nah, kalau mesinnya 3 silinder, berarti crankpinnya ada 3. Nah, ini crankpin yang seperti ini. Kalau ini crank journal, ini crankpin. Ya, ini crankpin, ini crank journal. Ya, seperti itu. Ini memeriksa keovalannya, ini posisi X, ini posisi Y. Kemudian ini memeriksa ketirusannya, posisi A, posisi B. Kalau pada waktu pemeriksaan keovalan pada pengukuran diameter crankpin posisi X dan posisi Y hasilnya sama, berarti crankpin masih baik, tidak oval. Tapi kalau ada selisihnya hasilnya, berarti crankpinnya sudah rusak, sudah oval. Begitu juga untuk pengukuran ketirusan crankpin. Posisi A, ini posisi B. Kalau pengukuran diameter pada posisi A dan B hasilnya sama, berarti crankpin tidak tirus. Akan tetapi jika ada selisihnya, berarti crankpinnya sudah tirus. Jelas ya? Ini ukuran ini bisa menggunakan jangka sorong atau bisa menggunakan mikrometer. Kita lanjutkan. Memeriksa backlash poros angle. Siapkan poros angle dan indikator. Pasang dial indikator pada ujung poros angle pada bagian depan. Set jarum dial indikator pada posisi 0. Geser posisi poros angle ke depan dan belakang sambil memperhatikan penunjukan jarum dial indikator. Catat hasil pengukurannya. Nah, ini contoh saja ya. Jadi ini poros angle, kemudian pasang dial indikator di bagian depannya, kemudian dial indikator di set di angka 0 jarumnya, jarum penunjuknya. Setelah itu poros angle digeser ke depan dan ke belakang. Nah, pada waktu menggeser ke depan dan ke belakang, maka jarum dial indikator itu akan bergeser ke arah kiri dan juga akan bergeser ke arah kanan. Ya. Kalau ini misalkan kalau jarum dial indikatornya itu bergeser ke arah kiri, misalkan bergesernya 20, misalkan ke kanan juga 20 misalkan, itu berarti backlash-nya 20 tambah 20 kalikan 0,01. 20 tambah 20 berarti 40 ya, kalikan 0,01 berarti 0,4 mili. Nah, yang dicontohkan di sini adalah misalkan hasilnya 15 mili, 15 gitu ya. Jadi misalkan yang ke kanan 15, yang ke kiri 0, berarti backlash-nya 15 kali 0,01 sama dengan 0,15 mili. Itu contohnya seperti itu. Oke, lanjut. Memeriksa batang piston. Siapkan batang piston, filler gauge, dan connecting rod tester atau special tool. Pasang batang piston pada special tool. Periksa kebengkokan batang piston dengan cara menyisipkan filler gauge ke special tool dan catat hasilnya. Periksa kepunturan batang piston dengan cara menyisipkan filler gauge ke special tool dan catat hasilnya. Silakan perhatikan gambar kerjanya. Nah, ini seperti ini. Ini contoh memeriksa dari kebengkokan batang piston. Ya, batang pistonnya dipasang di posisinya ini atau di porosnya, kemudian di-cut, kemudian alatnya ini dipasang seperti ini, kemudian tinggal ini disisipi dengan filler gauge ya. Ini ada permukaan alatnya, special toolnya ini disisipi dengan filler gauge. Di sini bisa, di sini bisa ya. Dicari celah yang paling besar dengan filler gauge. Misalkan yang di sini celahnya paling besar, misalkan terbaca 0,2 mili.
ya 0,2 mili, berarti kebengkokannya itu 0,2 mili. Bagaimana kalau yang seperti ini? Nah, ini memeriksa kepuntiran, ya. Tinggal alatnya ini dibalik. Ya, ini bisa dilepas kemudian dibalik seperti ini. Nah, kalau seperti ini berarti yang diperiksa adalah kepuntirannya. Sama dengan cara menyisipi dengan poros dengan filler gauge, ya. Jadi filler gauge-nya dimasukkan ke sini, ya. Misalkan yang bisa masuk ke sini misalkan 0,15 mili. Nah, berarti kepuntiran batang piston 0,15 mili. Seperti itu. Nah, kalau batang piston ini sudah bengkok dan sudah terpuntir, bisa diperbaiki, dibawa ke bengkel permesinan. Dan nanti di sana akan dipres kemudian diperiksa lagi. Bagaimana kalau tidak diperbaiki? Ini akan membuat gaya gesek di dalam piston dan dinding silinder dan ring piston menjadi besar. Nah, akibatnya komponen engine yang bergesekan menjadi cepat rusak. Termasuk di sini bantalannya, ya, atau metalnya cepat rusak. Metal bearingnya yang di sini juga cepat rusak. Oke, kita lanjut. Memeriksa celah oli jurnal poros engkol. Kendorkan baut pengikat jurnal dan lepas dudukan jurnal bagian bawah. Letakkan plastik gig secukupnya di permukaan jurnal. Pasang kembali dudukan jurnal dan kencangkan baut pengikatnya. Kemudian lepas kembali dudukan jurnal bagian bawah dan periksa berapa celahnya dengan melihat lebarnya plastik gig, ya, bekasnya itu yang menempel di permukaan jurnal. Lihat spesifikasinya di kertas plastiknya itu. Kemudian catat hasilnya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ini dudukan yang bawah, ini yang pengikatnya ini dilepas, kemudian jurnalnya dikasih plastik gig, ditempelin di sini, ya, dipotong secukupnya karena itu panjang, misalkan ini 1 cm. Kemudian pasang lagi dudukannya ini, kemudian dibaut. Setelah dibaut, kencang, lepas kembali. Ya, setelah dilepas kembali, kemudian nanti plastik gignya ini akan melebar, ya, bekasnya ini akan melebar. Nah, melebarnya ini tinggal disesuaikan dengan yang ada di bungkus plastik gignya itu. Nah, nanti hasilnya berapa tinggal langsung dibaca. Nah, ini contohnya lagi yang berikutnya ini. Ini digambar crankpin. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada bekas plastik gig yang melebar, kemudian tinggal dicocokkan dengan bungkusnya, bungkus plastik gignya itu. Nah, kalau misalkan besarnya segini, berapa celahnya? Di sini ada tulisannya biasanya. Nah, celahnya misalkan 0,015 mili. Oh, berarti kalau segini celah antara, ya, metal bearing dengan jurnalnya itu adalah 0,15. Contohnya seperti itu, ya. Kemudian ini pemeriksaan celah oli crankpin pada poros engkol itu hampir sama dengan jurnal, ya, caranya sama. Benturkan baut pengikat crankpin dan lepas dudukan crankpin, ini bukan jurnal, bagian bawah. Letakkan plastik gig secukupnya di permukaan crankpin. Pasang kembali dudukan crankpin dan kencangkan baut pengikatnya. Lepas kembali dudukan crankpin bagian bawah dan periksa berapa celahnya dengan melihat lebarnya plastik gig yang menempel di permukaan crankpin. Lihat spesifikasinya di kertas plastik gig, kemudian catat hasilnya. Jadi ini sama, caranya sama dengan memeriksa celah oli di jurnal poros.
Oke, paham ya? Nah, nanti biar lebih jelasnya nanti pada saat praktek bisa kita praktekkan bagaimana cara yang benar memeriksa celah oli, crank pin maupun jurnal poros engkol dengan menggunakan plastik gig. Oke, kita lanjut. Oke, karena ini materinya sudah selesai, sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.